يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Kan al-ardha, bumi, mihada, sebagai hamparan, mihada. Alam ini pertanyaan. A itu apakah, lam tidak, apakah tidak, bukankah. Naj'alil ardha, bumi ini kami jadikan, al-ardha mihada, sebagai hamparan. Bumi ini kan dia datar apa bulat? Bumi datar apa bulat? Bulat. Manusia ada di atas punggung-punggung bumi. Tapi coba, sekalipun bumi itu bulat, tapi ternyata dia terasa datar. Dia terasa datar. Kemudian kalau ada manusia di atas bumi dan bumi itu bulat, artinya ada manusia yang di bawah bumi. Ya apa enggak? Manusia di bawah bumi kan? Kalau bumi itu bulat, ada yang di atas, ada yang di bawah. Harusnya yang di bawah akan terjatuh. Siapa ini? Ini kekuasaan mana yang bisa menjadikan sesuatu benda yang ada di bawah terus tidak jatuh? Ini mihad namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi kalian ini sebagai bukti, sebab manusia ada di atas bumi. Manusia ada di atas bumi yang ini sangat jelas. Semua, bahkan seandainya mata manusia ini tidak melihat, pasti dia akan tahu dia ada di atas bumi. Makanya Allah jadikan bumi sebagai bukti pertama. Kamu lihat, kamu itu ada di mana? Bumi yang kamu pijak itu kekuasaan Allah loh. Yang katanya bumi ini kan bergerak, ya kan? Cepat apa lambat bergeraknya? Cepat sekali. Loh, kalau bumi ini bergerak, harusnya manusia yang ada di atas bumi ini kan terlempar dari bumi. Kenapa tidak terlempar? Siapa yang menjadikan manusia bahkan dia merasa nyaman di atas muka bumi ini? Itu karena Allah menjadikan bumi sebagai mihada. Mihada. Pernah baca hadis, utlubul ilma minal mahdi. Mihada, mahd. Apa itu mahd? Tuntut ilmu, utlubul ilma minal mahd, dari buayan, pangkuan. Ketika dipangku, ilal lahat, lahat, kepada liang kubur. Nah, mahad, al-ardha mihad. Ya. Apa kesamaan antara pangkuan dengan bumi sekarang? Bumi sebagai pangkuan. Sebagaimana bayi, kalau dia dipangku oleh orang tuanya, ibunya, dia akan aman. Dia bisa tidur tenang. Ditaruh, nangis. Dipangku, dia tenang. Begitulah bumi. Kalian hidup di atas muka bumi ini seperti kalian kembali ke pangkuan ibunya. Sehingga bumi ini dijadikan Allah sebagai tempat yang nyaman untuk kalian tinggali. Dan ini sekaligus dalil yang menyebutkan bahwa tidak ada kehidupan
kecuali kehidupan itu memang ada di bumi. Kan planet ini miliaran jumlahnya. Bisa nggak kita hidup di luar bumi? Mana? Pluto gitu, atau Mars, atau Neptunus. Allah menyebutkan yang Allah jadikan sebagai tempat tinggal mihad adalah al-ard, bumi. Bukti kekuasaan Allah, cobalah kalian bikin kehidupan selain di atas muka bumi ini. Carilah kehidupan di sana. Amerika katanya mau hidup di mana? Mars. Cari, bisa nggak kira-kira? Sekarang udah ada orang hidup di Mars? Ada apa belum? Belum ada. Ya kan enak hidup di sana. Enak bagaimana? Wong kita di atas muka bumi ini itu saja sudah nggak enak. Padahal Allah jadikan tempat bumi ini tempat yang nyaman untuk ditinggali. Enak apa nggak hidup nih? Enak nggak hidup? Nggak enak, Bu. Itu di bumi loh, apalagi di Mars. Nanti saya bisa jadi orang paling kaya. Saya punya gunung di sana. Saya bisa jual kaplingan di bumi aja susah, apalagi mau ke Mars. Nah, siapa yang menjadikan bumi itu dia nggak terlempar, dia berjalan seperti seolah-olah tenang, padahal bumi ini bergerak. Kemudian dia juga tidak miring kanan kiri, dia seperti tenang, sebagaimana seorang bayi ketika dipangku oleh ibunya, dia akan lebih nyaman daripada tidur. Padahal tidur di lantai itu lebih datar. Kenapa bayi itu seperti lebih nyaman di pangkuan ibunya yang barangkali ya tidurnya juga bergerak terus, ya, ibunya dengan aktivitasnya, tapi dia merasa nyaman. Itulah makna mihada. Mihad tempat hidup sekaligus tempat manusia itu kembali. Mahdun artinya kubur juga, disebut dengan mahad. Kembalinya ke bumi. Orang mati di mana dikuburnya? Di bumi. Orang mati akan dijadikan mahad, ya, tempat disemayamkan manusia itu di bumi. Dan alam naj'alil arda mihada, bumi ini semua apapun yang akan dimasukkan ke dalam bumi itulah, dan bumi ini semua tempat kembali. Apapun yang di atas muka bumi ini akan masuk ke dalam bumi. Ya, benda apapun lah, termasuk kalian ini. Naj'alil arda mihada, dan juga mihad artinya juga tempat kebangkitan, tempat dia hidup, mahad, tempat dia kembali dikubur, mahad, kemudian tempat dibangkitkan, maknanya mahad. Dan bumi inilah tempat nanti kalian akan dibangkitkan. Loh, bumi ini sudah ditetapkan Allah kok untuk tempat kalian nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu nanti di mana? Di akhirat? Ya, di akhirat. Tempatnya tapi di mana? Di bumi ini atau bukan? Bumi ini hancur apa belum? Hancur. Terus? Ya bumi inilah yang nanti kita ini dikembalikan ke bumi, dibangkitkan. Dari mana? Dari kubur-kubur nanti. Mana kuburnya? Akan juga dibangkitkan dari sini. Makanya nanti ketika pada hari kiamat, khasafun fil maghrib, bumi sebelah barat tenggelam, hancur. Bumi sebelah timur, khasafun bil masyriq, hancur. Tinggal bumi di tengah-tengah. Allah kemudian menggiring manusia
api dengan api dari Yaman sampai ke Syam, setinggi-tinggi gunung, menggiring manusia ke padang mahsyar. Kemudian di Syam itulah akan dihancurkan bumi, kemudian dibangkitkan kembali. Al-ard, alam naj'alil arda mihada, dan kalian akan dikembalikan sebagaimana kalian dulu dikuburkan di bumi. Nah, kok masih meragukan? Bumi ini hari ini dilipat. Bumi ini dilipat. Nanti di hari kiamat bumi ini akan dihamparkan. Itu artinya alam naj'alil arda mihada. Bumi ini sekarang dilipat. Wal ardu matwiyatum biyaminih, dan bumi dilipat dengan tangan kanan Allah. Ya, dilipat, digenggam bumi ini sekarang. Nanti pada hari kiamat bumi akan dihamparkan. Jadi hari kiamat bumi bulat atau enggak sekarang? Dihamparkan itu. Jadi bumi nanti pada hari kiamat lebih, nah kalau sekarang dilipat kemudian dihamparkan, buminya lebih besar atau sama saja? Ya seperti tisu ya. Nah, kertas dilipat maka semakin kecil. Nanti begitu dihamparkan dia akan semakin besar. Yang ada di dalam isi perut itu dibangkitkan. Mahad. Dibangkitkan wa ilaihi tamhadun, kepadanya kalian akan dikembalikan. Kembali, bumi ini tempat kembali. Mau mati dikembalikan ke bumi, begitu hidup kembalinya dibangkitkannya juga di atas muka bumi. Sebagaimana kita tahu keterangan banyak hadis menyebutkan bahwa bumi ini warnanya baydha. Nanti di padang mahsyar bumi ini warnanya putih, kemudian hamparan semuanya, tidak ada lagi gunung bukit, tidak ada lagi gundukan dan gunung dan bukit atau jurang sudah tidak ada lagi. Semuanya hamparan, sehingga orang tidak ada saya sembunyi di bukit saya semuanya. Inilah makna al-arda mihada. Dan tentu bumi lebih gede, lebih luas, karena sebagaimana tadi dihamparkan. Dalam ayat yang lain, wal ardu muddat. Madda yamudu artinya bumi dilebarkan, bumi diluaskan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha, dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam bumi? Ya semua orang tahu apa yang ada di dalam muka bumi. Paling tidak ya isi perut bumi apa, dikeluarkan semuanya, sehingga semuanya rata, kok semakin luas. Dan wa alqat ma fiha adalah manusia. Wa takhallat, dan bumi semuanya dikosongkan. Perut bumi dikosongkan. Alam naj'alil arda mihada. Kekuasaan Allah yang pertama. Lihat bumi. Siapa bisa menciptakan bumi? Siapa yang bisa membuat manusia semua yang ada di atas muka bumi tidak terlempar? Siapa yang bisa membuat kalian tidak dikembalikan ke bumi? Kalian mati, buang. Tidak, jangan, enggak usah ke bumi. Siapa yang bisa? Cari kehidupan di luar bumi. Siapa yang bisa? Bukankah itu semuanya adalah kekuasaan Allah? Alam naj'alil arda mihada. Dan bagian dari bumi itu semua yang ada di atas dan di bawah perut bumi. Dipertegas di ayat 7. Wal jibala autada.
dan gunung sebagai pasak, sebagai paku. Ternyata ayat ini jelas bahwa gunung itu ya bagian dari bumi. Tapi kenapa Allah ulang lagi? Dia seolah dipisahkan dari bumi, sebab gunung fungsinya tidak seperti bagian belahan bumi pada umumnya, tapi gunung punya fungsi khusus. Dia sebagai pengendali bumi dari keguncangan. Wal jibala autada, sebagaimana pasak tenda itu dikasih pasak supaya dia kokoh. Begitulah fungsi gunung. Wal jibala autada. Dan kalau gunung hari ini kita lihat dia menjembul ke atas tinggi, padahal ternyata ketika Quran mengatakan gunung itu ada yang 3.000 meter di atas permukaan laut, ada yang 4.000, ada yang mungkin 7.000, mungkin ada yang lebih tinggi 12.000. Tapi ingat, Quran sudah menjelaskan wal jibala autada, gunung itu sebagai pasak bumi, paku bumi, paku. Ini paku di atas meja ini. Lihat gak Bu? Di meja ini ada pakunya. Ada. Yang terlihat kecil apa besar? Yang masuk ke dalam kayunya lebih panjang atau lebih pendek daripada yang terlihat? Sekarang siapa yang bisa membuktikan bahwa gunung yang menjulang tinggi besar ke atas itu ternyata hanya sebagian kecil yang tampak? Ternyata dia menghujam dalam sekali ke bumi. Siapa yang bisa membuktikan? Quran sudah menjelaskan demikian, dan itu ternyata kebenaran Quran bahwa gunung itu sebagai pasak bumi, dia menghujam ke dalam. Sebab kalau tidak ada gunung, maka bumi ini dipastikan akan banyak kehancuran, tidak akan bisa ditinggali. Makanya dia tenang ketika dipaku. Dipaku dengan apa? Dengan bagian bumi yang di dalam, yang lebih kokoh. Di atas tanah itu ada laut apa enggak? Di dalam bumi ada laut enggak? Ada. Laut kita ini ada di atas lautan. Nah, tanah yang kita pijak itu sebenarnya adalah di atas laut. di dalam bumi ini itu lautan. Sebagaimana peta tuh, ini apa ini? Itu apa nama? Stiker. Stiker itu dia harus menempel di dinding. Kayaknya dipasih paku supaya dia tenang, kokoh. Bumi ini, ya, tanah ini kalau tidak dipaku dengan bagian bumi yang dalam, yang kokoh, maka dia akan bergerak. Nah, inilah makna dari wal jibala autada. Itu gunung sebesar itu Allah yang menciptakannya. Itu Allah yang menancapkannya di atas tanah kalian yang kalian pijak. Jangan dikira gunung itu watarol jibala jamidah, kamu melihat gunung itu kokoh, tapi nanti watarol jibala jamidah wahia tamurru marras sahab, padahal gunung itu nanti atau bahkan dia itu bergerak seperti bergeraknya awan. Wal jibala autada. Siapa yang bisa menciptakan gunung? Kalian mungkin bisa mencipta atau paling canggihnya manusia
meratakan gunung atau membolong bagian gunung untuk jalan raya, untuk gedung barangkali. Ya. Tapi bisa menancapkan gunung ke dalam bumi ini. Bisa kalian membuat bumi ini tidak bergerak, tidak gempa. Semuanya itu karena kekuasaan Allah. Bukti bahwa Allah kalau hanya membangkitkan manusia, ini bukti kekuasaan Allah. Gunung. Yang ketiga, bukti kekuasaan Allah di ayat yang selanjutnya, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasangan. Semua yang ada di alam semesta ini berpasangan. Siang, malam, kemudian lapar, kenyang, kaya dan kekurangan, kecukupan, kemudian cerdas dan kebodohan, ilmu dan kejahiliahan, dan seterusnya. Dan kalian di antara salah satu bukti kekuasaan Allah yang maha tinggi kemampuannya adalah kalian diciptakan juga berpasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasangan. Ini konsep berpasangan ini juga kekuasaan Allah yang tidak bisa ditolak. Kalau ada yang mencoba menolak konsep berpasangan, pasti dia akan mengalami kehancuran.